Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Elektronika 1 Beten yang beranggotakan saya, Muhammad Hanif Yeti Sukmana dengan akhiran NIM 043 dan rekan saya. Saya Joy Septian Jain dengan akhiran NIM 041. Saya Rizky Pade Maulana dengan akhiran NIM 056. Saya Destianti Rahmat dengan akhiran NIM 036. Saya Syahril Muhammad dengan akhiran NIM 059.
Alat, bahan, atau komponen yang digunakan untuk praktikum materi ini yaitu yang ke-1, op-amp 741, berfungsi sebagai penguat arus tegangan pada sebuah rangkaian. Pada op-amp sendiri terdapat bagian-bagian seperti resistor, kapasitor, dan lain-lain. Yang kedua, resistor dengan beberapa tipe nilai yang berbeda, berfungsi sebagai penghambat arus berlebih, sehingga dengan adanya resistor ini tidak ada arus berlebih yang melewati sebuah rangkaian. Yang ketiga, dioda, berfungsi sebagai penyearah arus listrik. Yang keempat, potensiometer, berfungsi sebagai pembagi tegangan atau mengatur aliran arus dalam sebuah rangkaian. Yang kelima, lampu LED, berfungsi sebagai komponen penanda bahwa rangkaian yang disusun sudah benar atau belum. Yang keenam, baterai 9 volt, berfungsi sebagai sumber tegangan. Yang ketujuh, transistor PNP dan NPN, berfungsi sebagai penguat arus. Yang kedelapan, breadboard, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk merangkai rangkaian elektronika tanpa perlu menyolder komponen. Yang kesembilan, LM339, berfungsi sebagai komponen yang membandingkan dua tegangan input dan memberikan output digital berdasarkan perbandingan tersebut. Yang ke-10, relay. Relay hampir sama dengan saklar yang berfungsi untuk mengontrol sirkuit listrik dengan menggunakan sinyal listrik yang relatif kecil untuk menghidupkan atau mematikan. Yang ke-11, kabel jumper, male to male dan male to female, berfungsi sebagai penghubung yang biasanya digunakan untuk membuat koneksi atau prototipe rangkaian pada breadboard atau papan sirkuit lainnya. Pada rangkaian pertama yaitu op-amp dengan transistor PNP dan NPN. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami penggunaan op-amp dengan tipe 741 serta transistor PNP dan NPN dalam mengendalikan dua LED. Komponen-komponen yang digunakan pada praktikum rangkaian ini adalah op-amp 741, transistor PNP dan NPN, potensiometer, LED, dan resistor. Itu dapat dilihat pada rangkaian. Nah, pada rangkaian ini op-amp diatur sebagai penguat dengan pembagi tegangan pada input inverting serta non-inverting. Lalu transistor PNP dan NPN digunakan sebagai switch yang mengontrol dua LED. Setelah itu potensiometer digunakan untuk mengatur tegangan input yang masuk ke op-amp, yang dimana sumber positif tegangan dan ground nantinya dihubungkan pada potensiometer serta resistor sebagai pembagi tegangan dan pembatas arus yang masuk ke LED. Hasil yang diharapkan dari praktikum ini yaitu kami dapat mengatur tegangan input yang masuk ke op-amp dan mengamati respon perubahan yang terjadi di LED. Pada simulasi ini dapat dilihat bahwa adanya respon LED yang berwarna merah dipengaruhi oleh transistor NPN dan LED hijau dipengaruhi oleh PNP. Sehingga apabila potensiometer diputar-putar arahnya, maka LED akan meresponnya sesuai dengan tegangan yang diberikan oleh potensiometer. Kada baca? Cepetan Gihu. Nah, udahlah Gihu ya. Pada rangkaian kedua yaitu op-amp dengan relay. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami cara kerja op-amp 741 yang digunakan sebagai penguat sinyal untuk mengkontrol saklar elektronik sebagai relay. Komponen yang digunakan pada praktikum rangkaian ini yaitu baterai 9 volt yang berfungsi sebagai power supply, transistor NPN dan PNP, op-amp 741 yang berfungsi sebagai penguat tegangan, dioda Zener, relay yang berfungsi sebagai saklar yang tersambung ke normally open dan normally close. Saat posisi biasa, arus akan mengalir yang kemudian masuk ke normally open yang menyebabkan LED menyala. Maupun sebaliknya, saat tegangannya diperbesar, maka akan masuk ke normally close. Resistor, 4 buah lampu LED. Setiap LED ini menggunakan resistor dengan beban sebesar pada saat rangkaian untuk menahan beban arus yang masuk, serta potensiometer yang berfungsi mengatur tegangan yang masuk. Potensiometer memiliki 3 buah kaki. Kaki pertama terhubung ke negatif. Kaki kedua
terhubung ke positif dan satu kaki lainnya terhubung ke op-amp. Hasil yang diharapkan dari praktikum ini yaitu di mana saat rangkaian sudah berjalan dua lampu LED akan terus menyala dan dua buah LED lainnya akan menyala jika ada arus yang mengalir yang diatur oleh potensiometer. Pada simulasi ini dapat dilihat adanya respon LED merah dan kuning yang terus menyala, serta LED hijau dan biru yang menyala saat potensiometer diputar, yang berarti tegangan yang masuk diatur oleh potensiometer. Oke, jadi ini rangkaian kedua ya. Ketika potensi diputar, nah pindah ke biru, putar lagi, putar pindah ke putih. Seperti itu. Terima kasih. Ini ada rekan saya. Ya, pada rangkaian ketiga yaitu dengan op-amp menggunakan LM339. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami penggunaan op-amp 741 serta LM339. Komponen yang digunakan pada praktikum ini yaitu potensiometer berfungsi sebagai pembagi tegangan yang dapat disesuaikan. Resistor berfungsi untuk menghambat arus listrik. LED berfungsi sebagai indikator keberhasilan rangkaian tersebut. IC LM339 berfungsi sebagai komparator atau pembanding tegangan, serta baterai 9 volt sebagai power supply. Potensiometer kaki kiri dan kaki kanan terhubung dengan resistor yang menuju VCC. Kemudian terhubung ke grounding serta kaki tengahnya terhubung ke input kedua IC LM339. Keseluruhan inputan LM339 disambungkan ke resistor dan grounding. Output LM339 mengarah ke katoda LED. Dari katoda LED akan tersambung ke grounding dan anoda LED, tersambung ke VCC. Hasil yang diharapkan dari praktikum ini yaitu di mana saat rangkaian sudah berjalan, 4 buah lampu LED itu akan nyala dan mati bergantian saat potensiometer diputar. Baik, jadi selama kami melakukan praktikum maupun simulasi pada modul op-amp ini, kami mengalami beberapa kendala, baik ketika praktikum maupun simulasi. Kendala yang kami alami ketika simulasi yakni berupa tidak terlihatnya kabel yang tertutup komponen, sehingga menyebabkan simulasi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan solusi menyelidiki bagian yang perlu disambung menggunakan kabel jumper, sehingga lampu bisa menyala sesuai dengan keinginan. Dan untuk kendala ketika praktikum sendiri, yaitu berupa komponen yang tidak berfungsi dengan normal, baik dari lampu, kabel jumper, maupun resistor. Cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.